Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Abdurrahman Family, dan saat ini kita sedang menuju ke Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Nah, sebentar lagi kita akan tiba di masjid tersebut, insya Allah. Muhajirin itu sangat bahagia semua para sahabatnya ataupun yang lainnya datang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Semuanya para sahabatnya yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah ini menawarkan tempat tinggal kepada Rasulullah. Akan tetapi kalau salah satu diambil oleh Rasulullah SAW, maka takut yang lainnya akan tersinggung ataupun marah. Di situlah Rasulullah SAW berkata kepada seluruh masyarakatnya yang berada di kota Madinah ataupun sahabatnya yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah, berkata kepada kesemuanya, di mana ketika untaku berhenti, maka disitulah aku akan menempatinya. Maka disitulah ketika Rasulullah menunggangi unta, dan di mana ketika Rasulullah menunggangi tersebut dan untanya berhenti, disitulah oleh Rasulullah dijadikan rumah. Yang mana rumahnya Rasulullah yang sekarang menjadi makam ataupun kuburan Rasulullah SAW, juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersama siapa Bapak Ibu yang ketiga, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Disitulah insyaallah kita akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah, ini sudah sampai ya, sudah sampai. Nantinya kalau sudah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatu al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarafata al-aliyah al-rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi mu'atta innaka la tuhibbu al-mi'ad rabbi kulli dhunubi wa walidayya wa rahmatullah. Kita sholat dulu sobat. Sobat Abdurrahman sekalian, ini suasana di dalam Masjid Quba setelah kita melaksanakan sholat subuh. Beginilah situasinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dari rombongan UMH Travel telah melaksanakan sholat subuh berjemaah di Masjid Quba. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sekilas info atau tausiah dari salah satu pembimbing UMH Travel, itu bagaimana sejarah dan apa keutamaannya dari Masjid Quba tersebut. Sahabat, kali ini saya akan berbincang dengan salah satu dari tim UMH Travel
mengenai Masjid Quba. Saya temui sekarang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Ustadz? Sehat? Pak Ustadz, bagaimana sejarah singkat aja mengenai Masjid Quba ini? Barangkali Pak Ustadz punya pengalaman atau barangkali tahu tentang sejarah Masjid Quba tersebut. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, untuk para sahabat Taufik Abdurrahman Family. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di Pelataran Masjid Madinah, Quba. lebih tepatnya kita sudah berada di area Masjid Quba, dan di belakang kita nampak sekali 4 menara tinggi menjulang, dan masjid ini adalah awwalu masjidin ussisa 'ala taqwa dalam konteks bahasa Arabnya. Iya. Di luar Al-Quran, kalau di Al-Quran disebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa. Jadi kenapa disebut at-taqwa? Karena memang masjid ini punya dasar, dan dasarnya adalah ketakwaan. Jadi dibangun Masjid Quba ini atas dasar ketakwaan. Karena sebelum ayat itu tertulis atau tersirat la takum fihi abadan, jangan kau dirikan sholat di masjid ini. Yang dimaksud adalah Masjid Diror. Masjid Diror ini dibangun dengan dasar kemunafikan, karena mereka iri dengan masjid yang ada di belakang kita ini, adalah Masjid Quba. Dan sekarang masjidnya sudah dihancurkan. Dan disinilah Rasulullah kemudian ketika beliau hijrah dari kota Mekah sampai di Madinah, dalam satu riwayat tanah yang dibangun itu disebutkan adalah milik sahabat Ansor yang bernama Ummi Kulsum bin Ummi Maktum. Kemudian diwakafkan dan dibangunlah masjid bernama Masjid Quba. Dan disinilah pertama masjid yang dibangun oleh Rasulullah ketika beliau menginjakkan kakinya awal hijrahnya di kota Madinah. Dan pada saat itu tentunya kita tahu dalam sejarah disebutkan masjid ini masih menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa, sebelum ada perintah oleh Allah untuk merubah kiblatnya menuju Masjidil Haram. Karena kejadiannya nanti ada di masjid yang satunya, yaitu adalah Masjid Qiblatain. Nah, sahabat Abdurrahman yang dimuliakan Allah, dari kejadian ini bisa kita ambil hikmahnya, bagaimana fadilah yang Rasulullah cantumkan dalam masjid ini. Disebutkan dalam satu hadis, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba'in fa shalla fihi kana ka ajri umratin. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat, maka pahalanya adalah sebagaimana umroh. Seperti orang umroh ya. Ini fadilahnya sholat di sini itu sangat luar biasa sekali tentunya. Dan perlu digarisbawahi, fasalla fihi di sini adalah tidak melulu sholat fardu. Jadi sholat sunnah juga pun diperbolehkan. Termasuk. Jadi, ya? Iya, termasuk. Jadi mendapatkan pahala sebagai orang umroh. Karena Rasulullah sendiri ketika beliau ziarah ke masjid ini, dalam hadis itu kemudian ditafsiri oleh para muhaditsin, beliau datang ke Masjid Quba itu kulla yaumi sabtin, setiap hari Sabtu dalam satu riwayat. Iya.
baik beliau masyian atau rakiban, jalan kaki ataupun kendaraan. Pakai Pada saat itu kendaraan. mungkin Rasulullah pakai unta atau menunggangi kuda. Nah, disinilah pentingnya kemudian para peziarah untuk bisa melaksanakan sholat dan ziarah ke Masjid Quba, karena kata Rasulullah ya tadi, yaitu pahalanya sangat luar biasa sekali. Mungkin sekilas hanya itu saja yang bisa disampaikan. Next nanti kita akan jumpa lagi di dalam menapak tilas sejarah yang ada di kota Madinah. Dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustadz Adam. Kita lanjut ke perjalanan selanjutnya.